comeback lagi, kenapa kita nggak bisa juga? Sama kok, ya kan? Toh kita pernah selangung juga dan bangsa sama-sama juga. Jadi itu yang membuat jadi trigger. Oke. Makanya I'm ready to come back. Kita lanjut nih. Nah, aku mau tanya soal opininya dari Mas Genta dan Mas Willy tentang dunia agregator ya dan NextArt. Siapa dulu yang jawab? Oke. Kalau kita tahun 90-an kita punya toko kaset Aquarius, Sabang, itu yang menjadi tempat anak-anak untuk mencari kaset. Nah, sekarang ya kita juga butuh itu kan, baik itu selaku konsumen atau sebagai as a producer juga, ya kita butuh toko musik online ya, tanda kutip ya, digital music kan. Nah, salah satunya ya kita akan arah sana, kita bersama dengan artis atau produser akan bersama dengan agregator. Karena apa? Kita punya karya, kita harus distribusikan kan. Nah, salah satu yang mensupport kita untuk distribusi adalah teman-teman agregator. Jadi emang seperti saya bilang bahwa kita harus ikutin era itu, mau tidak mau, karena era sekarang kan era digital. Tinggal bagaimana kita mencari teman-teman yang lebih klik agregator dengan tim kita. Gitu. Dan saya rasa memang harus ke situ arahnya. Gitu ya, Men ya? Ya paling enggak sebenarnya sama aja kan, kalau bidang promosi sama aja sebenarnya, tinggal berubah ininya aja, berubah tokonya zamannya, gitu, bentuknya berubah. Dulu pemainnya kita fisik, sekarang digital gitu loh. Ya ilmu marketingnya sama-sama aja sih sebenarnya, tinggal mungkin ada perubahan di colornya atau memang cara dinamikanya itu aja sih sebenarnya. Ilmunya sih sama aja sebenarnya, tinggal dan yang paling penting sekarang cost-nya nggak besar, nggak kayak dulu gitu. Betul. Dan kita juga cara kalau kita mau bikin kontrak juga nggak seperti zaman dulu yang harus gimana. Sekarang lebih santai. Dulu harus ke kantor, kita ya kan serius gitu. Betul. Lembar-lembar ya. Sambil ngopi, lebih santai. Karena memang itulah dinamikanya sekarang tentang sebuah kerjasama gitu. Jadi lebih santai kok gitu. Jadi kadang nggak ketemu pun kita bisa Zoom meeting atau banyak. Jadi teknologi mempermudah sebenarnya gitu. Jadi nggak ada ruang dan waktu itu udah nggak terkukung lagi kayak zaman dulu kita gitu. Nah, menurut kalian berdua dengan hadirnya NextArt di Indonesia nih, ini kan salah satu agregator di Indonesia ya. Kita berdiri dari tahun lalu gitu ya, dengan harapan akan memperbaiki royalti. Sebenarnya kita lebih concern ke royalti para ini kan seniman musik lah kita sebut gitu. Nah, menurut kalian berdua gimana nih dengan hadirnya? Aku pikir itu bagus ya, maksudnya ya kita berharapnya seperti itu sebenarnya ya. Kalau dari musisi kita memang untuk pembagian royalti, untuk hukum-hukumnya itu itu memang harus diperjuangkan gitu loh. Dan itu kita perjuangin memang dari dulu dan sesuai dengan situasi politiknya negara kita sih sebenarnya, itu bagian dari itu sih sebenarnya. Jadi ya kita, kalau menurut aku pribadi ada NextArt ini ya kita berharap bisa paling nggak jadi bisa menambah lah, walaupun mungkin nggak jadi mentor atau menambah sisi baik untuk perbaikan royalti untuk bisa mudah-mudahan besok pemain ini muncul bener dan dijalani dengan bener, jadi satu mentor kan gitu, jadi satu enggak gitu ya. Kita positif aja. Kalau aku sih selalu positif, dan ya dengan banyak seperti ini yang anak-anak muda yang banyak bisa bikin seperti ini, kita pasti budaya kita, musik kita pasti semakin kita butuh supportnya nih. Untuk NextArt bisa bertahan, kita butuh support dari saya akan support gitu, nanti saya akan bawa band. Catat ya.
Jadi kalau gue tambahin ya, saya. Jadi memang pada akhirnya memang kita masing-masing punya job decision. Musisi atau producer ya make music. Lo buat musik yang bagus itu fokus kita. And then kita butuh support teman-teman dong, agregator atau publishing atau manajemen artis. Pada akhirnya kolaborasi itu membuat suatu produk akan bisa bagus. Jadi memang kita pasti butuh itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mencoba untuk berkolaborasi secara baik, secara sehat, transparan, itu yang harapan dari kita. Jadi masing-masing, dan saya percaya dan kita percaya bahwa ketika suatu perjalanan, suatu usaha itu dilakukan dengan suatu niat yang baik, transparan, kita akan bagi-bagi kue, itu enak banget. Enak banget. Transparan, next art kan memang amin. Highlight katanya. Yes. Itu kalau aku memang benar, aku juga dulu kalau masih band aku yang lama gitu, band skate waktu pertama gitu. Yang obsesi aku sampai sekarang tuh sebenarnya yang untuk menyehatkan, kalau ngomongin sehat tadi, sehat manajemen itu. Jadi bikin kayak gini ya. Sehat manajemen itu dari dengan niat yang tadi next art, mungkin namanya royalti yang benar, itu niat yang benar gitu loh. Nanti bikin manajemen juga benar, soal pembagian fee-nya, royalti itu benar-benar aja deh, karena kalau namanya angka itu dibicarakan ya di situ media itu sebenarnya jadi berkahnya tuh di situ gitu. Daripada kita kalau zaman dulu mungkin ya zaman dulu mungkin bisa tipu-tipu, ini nih laporan dari komputer 1 gitu, komputer 2 ini nggak tahu kita gitu loh. Kalau sekarang kan nggak semuanya bisa transparan, kita bisa cek pendengarnya berapa, kalau digital gitu, pendengarnya berapa, viewernya berapa, kita bisa cek bareng-bareng gitu. Dan dan pembagiannya juga komposer sendiri berapa, singernya berapa, performing arts dan gitu lebih terbuka gitu. Ya semangat ya. Semangat. Kalian harus semangat, musisi, produser. Itu semangat ya. Nah, pesan untuk musisi-musisi di luar sana gimana nih? Iya, pada akhirnya semua itu ada bagian masing-masing. Kalau musisi bekerja untuk membuat musik yang bagus. Musik yang bagus artinya apa? Ya kita harus tetap belajar untuk mendengarkan apa sih yang lagi orang suka. Apa sih trennya, atau kalau aku lebih setuju bahwa setiap pribadi harus punya unique be yourself. Ketika lo berkarya dengan jiwa lo sendiri, go ahead. Itu pasti akan oke kok. Yang penting jujur. Nah, setelah itu udah dibuat bagus, tadi tinggal kita buat cari teman-teman yang bisa support, agregator, publishing, label, apapun itu yang menjadikan suatu kolaborasi, dan akhirnya nanti ketika berhasil, akhirnya kalau orang bilang bahasa Inggris bilang berkah kabeh. itu nih berkah kabeh. Itu bagus banget. Sesuatu yang enjoy bareng-bareng, enak banget gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan next art menjadi support sistem digital music dari teman-teman musisi Indonesia. Amin. Mas Benny mau menambahkan? Kalau kembali ke soal karya tadi, memang musisi sebenarnya musisi ya terus berkarya. Kalau kayak aku udah pun masih muda segini gitu ya, terus berkarya terus gitu, karena itu yang memang jadi passion aku, jadi tanggung jawab aku itu aja. Jadi akan tercipta kok, akan ya ketahuan ini tracknya kita gitu loh. Kalau soal dengerin referensi musik, referensi apa, itu harus hidup, namanya kan memang harus banyak warna ya. Gitu. Jadi tetap kita punya ciri sendiri, yang itu akan tercipta kalau kita memang terus eksis kok. Gitu. Jadi kita nggak mungkin kalau punya 1-2 lagu karya atau satu karya kita mau ketahuan kita punya gaya, nggak bakalan gitu. Itu di atas pasti ada di atas 5 atau 10 baru ketahuan bahwa kita punya gaya, dan itu butuh eksistensi kan gitu. Jadi sekarang banyak kita tetap itu dengerin. Kalau aku itu manajemennya harus benar gitu, mau bikin band kita tetap harus ngomongin manajemennya, terus how to goal-nya apa. Kalau zaman dulu kan kita nggak pengen yang penting keluar
di kontrak sama label tapi nggak punya visi yang bener. Itu aku yang zaman dulu tuh gitu. Yang penting gue terkenal apa gitu kan. Padahal manajemennya hancur, kita dibohong-bohongin sama label, dibohongin sama manajer yang punya rumah, manajer punya macam-macam, kita enggak gitu. Ya curhat bro. Gue curhat ya? Enggak, ini fenomena. Enggak, ini fenomena ya. Orang itu banyak fenomena kan gitu, makanya. Tuh, bener kan? Amin loh. Alam mendukung ya. Jadi yang seperti itu sebenarnya biar memang kita anak-anak band sekarang juga kalau memang punya grup atau punya apa, visi misinya yang penting goal gitu loh, nggak usah mikirin. Kalau zaman dulu kita lebih banyak bohong, banyak bohong. Gimana kekompakan grup? Oh kita jalan bareng, makan bareng. Kucing deh. Gak perlu kayak gitu. Kita bikin golnya karyanya bagus apa tuh udah gitu, nggak usah lebih ke gitu loh. Jadi lebih fair aja, kita pikirin kerjaan, goal, kita metik hasil, kita bangun. Di situ gunanya manajer sebenarnya. Manajer itu bisa menjembatani, gitu, bukan malah menghancurkan. Banyak yang bisa ngancurin gitu. Harusnya menjembatani ya personil dan dia menjembatani untuk ke klien dan ke label mungkin apa gitu. Jadi ya memang butuh lebih apa ya? Lebih banyak bijaksana lah kali ya kalau menurut aku sekarang. Jadi banyak ngobrol dan banyak fair aja gitu. Kita untuk kerjaan kita harus banyak fair-fairan, kita ngobrolin aja, jangan banyak disimpan. Kira-kira gitu. Oke. Nah, gitu tuh Sobat Art. Panjang ya obrolan kita ya. Sayangnya durasi nih harus di-cut nih. Nah, buat para musisi atau produser atau ya pokoknya kalian yang punya karya lagu dan ingin didistribusikan bisa menghubungi Nextart ya, nextart.id. Bisa di website kita nextart.id, bisa juga kontak kita di IG dengan nama nextart.id atau juga di Facebook atas nama Nextart Digital Music Distribution. Mau telepon juga bisa, ada WhatsApp kita juga aktif di 0813 1313 5676. Kantor kita pun juga bisa didatangi ya, kita selalu open tapi nggak 24 jam ya. Kantor kita ada di Jakarta Pusat di daerah Menteng, Jalan Kudus nomor 3. Oke, nanti kedepannya kita akan post lagi, akan bikin video lagi yang seru-seru, jadi Sobat Art tetap stay ya. See ya!